Oke teman-teman, jadi ini meneruskan tadi ya. Kalau tadi adalah menanyakan tentang pernikahan orang yang menjadi pembantu di Hong Kong, apakah bisa? Dan pertanyaan berikutnya adalah saya overstay Miss. Saya belum ambil paperan, apakah bisa menikah dengan orang Hong Kong? Nah ini adalah ya kalian harus lapor dulu ke Kalun B. Habis itu ambil status kalian maunya jadi apa. Setelah itu bisa menikah dan tata caranya juga kurang lebih sama dengan yang saya jelaskan, bahwa harus punya cowok dulu, kedua terus apply di merit register, ketiga ya sama aja kan, kalian harus punya paspor. Jadi tidak ada bedanya ya kalau kalian overstay paperan apakah bisa menikah dengan orang Hong Kong. Untuk sementara ini seperti beberapa kasus itu bisa, tidak ada masalah. Jadi kalau kalian overstay paperan apakah bisa menikah dengan orang Hong Kong, itu bisa. Cuman prosesnya mungkin lebih lama lagi, atau ada pertanyaan-pertanyaan dari imigrasi. Bahkan saya lupa ngomong di awal bahwa pernikahan di sini kan banyak sekali yang tipu-tipu. Jadi mereka apply sebagai suami istri, tapi pada kenyataannya mereka bukan suami istri. Apakah itu ada Miss? Ada. Jadi pemerintah Hong Kong itu kemarin menyelidiki dan banyak yang sudah ketangkep ya. Tapi kalau orang Indonesia masih jarang. Itu yang terjadi adalah orang Cina. Orang Cina itu membuat pernikahan palsu. Jadi banyak yang diselidiki. Akhirnya berdampak pada kita yang orang Indonesia. Orang Indonesia saat melakukan pernikahan, mereka some of them kadang-kadang di antara mereka itu didatangi rumahnya dan dicek. Ya, jadi itu harus kalian siap ya, baik kalian seorang pembantu atau bukan, atau seperti apa dan bagaimana. Biasanya itu dicek sama imigrasi apakah kalian itu benar-benar menikah. Kadang-kadang ada pertanyaan konyol, itu yang ditanyakan adalah celana dalamnya suamimu apa, kesukaannya suamimu itu apa, suamimu bangunnya jam berapa. Itu biasanya ada pertanyaan-pertanyaan konyol seperti itu. Dan pertanyaan itu biasanya kalian disuruh ke imigrasi di berbeda tempat. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan itu bisa kalian jawab, itu bukan masalah besar. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa kalian jawab, mungkin kalian dicurigai pernikahan palsu. Jadi bukan hanya Ayu Ting Ting yang memiliki alamat palsu, tapi di Hong Kong ternyata ada pernikahan palsu. Jadi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi dan selalu jaga diri di negeri orang. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Lebih baik jaga diri baik-baik di negeri orang. Dan salam buat keluarga yang ada di Indonesia. Dan sekali lagi pesan saya adalah tujuan kita awal kesini adalah mengais rezeki, dan jika Tuhan berikan jodoh kita ada di luar negeri, kenapa tidak. Dan satu pesan saya, ini sempat saya berbicara dengan Mbak Win ya, waktu itu saya sempat ngobrol sama Mbak Win, yang dimana Mbak Win, Mbak Yuni, Kak Dewa ya, sempat ngomong kayak gitu. Banyak orang menilai bahwa nikah sama orang Hong Kong itu enak ya, karena itu aku pengen ngobrol sama Mbak Win. Jadi Mbak Win ngomong banyak orang menduga bahwa nikah sama orang Cina itu kaya. Mereka tidak pernah tahu sebuah perjuangan. Mereka mengira bahwa menikah sama orang Hong Kong itu pasti kaya. Nah, di sini saya jawab, dan suatu saat saya akan mungkin berbicara dengan Mbak Win. Apa yang dikatakan Mbak Win adalah benar. Waktu kesini itu sebenarnya suami kita itu orang miskin. Jadi suaminya Mbak Win itu bisa dibilang miskin, masih barusan lulus sekolah atau masih dalam posisi kuliah. Mbak Win yang di restoran itu loh Mbak, yang di Kos WP. Jadi Mbak Win ingin menyampaikan pesan itu, cuman kita kan selalunya bukan buat podcast ya, waktu itu kita nggak ngobrol secara langsung. Jadi saya selalu pesan buat teman-teman, kenapa banyak sekali pernikahan sebelum kalian mendapatkan permanen atau kalian setelah mendapatkan permanen cerai. Ya karena kalian menduga bahwa menikah sama orang Hong Kong itu setelah mendapatkan KTP bisa mendapatkan uang yang lebih. Padahal kalau dipikir-pikir itu sama aja, karena tidak semuanya beruntung memiliki suami yang kaya raya. Pesan saya, tujuan kalian menikah itu ingin agar lebih baik lagi, atau cuman ngeret aja, atau pingin cari KTP aja, itu hanya kalian yang tahu. Saya orang luar, saya tidak tahu. Saya ingin menyampaikan itu aja, dan sukses selalu. Salam buat keluarga yang ada di Indonesia, dan katakan pada keluarga yang ada di Indonesia bahwa kami adalah bukan ATM keluarga. Kami adalah anak-anakmu, mak, pak, dek, nak. Kami bukan ATM yang berjalan. Tanyakan kabar kami, walaupun kami sudah menikah dengan orang Hong Kong, tidak ada jaminan hidup kami sejahtera. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan
Terima kasih, bye-bye.